Ya, aduh, tapi nggak apa-apa. Siapa tahu ya pas dilewat gitu di belakangnya Kalina tuh ada produser lewat gitu kan. Jadi produser ini, wah ini bisa nih. Jadi, Sebenarnya kemarin itu nyanyinya juga Mbak, bukan yang kayak nyanyi-nyanyi kayak nyanyi pop itu juga. Lina tuh lebih hmm, nyanyinya di Ibu kemarin tuh. hmm, Jadi benar-benar kayak oke. gimana ya, memang niatnya itu juga kalau memang lulus mau kasih speech ini, kasih hadiah ini buat Ibu. Hmm, 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 hmm. Oke, jadi itu nambah pengalaman lagi sih sebenarnya ya ketika mengikuti Putri Hijab ya, Sumatera Selatan. Jadi sebenarnya Kalina ini juga udah punya pengalaman sebenarnya ya, pengalaman untuk dalam bidang ya seperti ini, bakat-bakat seperti ini ya Kak ya, karena waktu kuliah udah aktif banget ikutan sama yang namanya Bujang Gadis ya kan. Nah, terus yang terbaru di tahun 2021 ikut lagi nih kegiatan pemilihan Duta Pertanian Sumatera Selatan. Apa Ya, sih yang latar belakangnya sampai Kak Lina tuh pengen ikutan Duta Pertanian Sumatera Selatan? Padahal emang ada basicnya gitu juga kah di bidang pertanian? baik. Jadi ceritanya itu Lina tuh kayak penampilannya aja gitu Mbak, kayak cewek banget, tapi sebenarnya sih kalau jiwanya itu kayak jiwa cowok sebenarnya, untuk orang-orang yang sebenarnya udah deket banget sama aku, yang tahu aku gimana gitu kan. Jadi Mm, kebetulan memang Lina tuh orangnya senang banget Mbak, yang berhubungan sama alam, yang lebih ke lapangan gitu kan. Apalagi kemarin-kemarin itu Lina tuh banyak banget Mbak teman-teman yang sebenarnya tuh masih muda, tapi mereka lebih memutuskan untuk menjadi petani. Tapi petaninya itu bukan petani yang petani tok-tok gitu aja gitu Mbak, tapi memang oke. petani yang menginterprenerkan gitu kan, yang lebih ke yang kelasnya gitu kan, dibuatnya Mhm. usaha, dibuatnya jadi nggak terlalu kuno lah, apa sih petani segala macam, padahal petani mah banyak duitnya gitu kan Mbak. Ya, ya, Nah ya. jadi dari situ dimotivasiin sama teman-teman, sama rombongan petani muda, dia bilang, kan kamu tuh udah ada gimana ya, kayak udah ada pengalaman Lin gitu kan di dunia fashion, kamu bisa nggak sih jadi dutanya, jadi kalau seandainya kami mau ngajak-ngajak kamu penyuluhan, terus kalau seandainya kami butuh untuk di apa sih istilahnya tuh dibantu dalam dengan cara perantara Lina untuk ke dinas pertanian kan, jadi kami nggak susah-susah gitu mau mengutarakan si petani-petani desa ini, dia bilang gitu Mbak. Jadi Lina tuh termotivasi juga kan, oh iya sih ya juga sih, aku bisa bisa bantu teman-teman aku para petani muda juga kalau memang mau bantu, pengen pengen ngadain penyuluhan atau gimana, kan di desa-desa itu kan sangat gimana ya Mbak, lumayan belum terlalu terekspos gitu Iya, pertanian iya. pemudanya gitu kan. Sedangkan untuk saat ini di masa pandemi ini sektor pertanian yang memang benar-benar nggak turun sama sekali Mbak, melainkan malah sangat-sangat bertambah. Karena kan kita setiap hari butuh beras gitu, memang Iya. semua sektor pertanian nggak ada yang turun. Jadi Mhm. dari situ kayak termotivasi aja gitu kan Mbak, belum ditambah juga kayak duta pertanian ini memang melingkupin bukan cuma tentang petani kok, bukan tentang pertanian doang kok, di sini ada Oke. peternakan, ada juga tentang alamnya, tentang lingkungannya gitu. Jadi benar-benar kayak aku tuh makin termotivasi gitu Mbak, oh iya juga sih, dari sini kayak jadi hobi aku yang sering ke alam juga jadi lebih kedukung gitu kan, karena nggak yang oh apa sih putri hijab pasti lebih ke fashion, apa sih putri Ya. hijab lembek banget atau gimana, enggak gitu, lebih ke yang oh putri hijab bukan berarti karena dia berhijab tapi lembek gitu kan, tapi bisa kok Hmm. kalau mau diajak main tanah, kalau diajak mau berenang ke sungai bisa, mau gitu. Itu kan hanya istilahnya hanya karena emang mengikuti syariat yang menggunakan Ya, hijab, tapi atas yang namanya apa ya, jiwa sosial, kemudian pendidikan, ya itu juga tetap seperti ya bagaimana ya seperti biasanya ya. ya benar Tapi kalau banget. ngomongin tentang duta pertanian, sebenarnya ini keren loh. Keren karena gini, anak muda di era teknologi 4.0 ini kan banyak yang kayak udah teralih banget nih, pengen berkembangnya tuh di bidang sains dan teknologi ya kan. Nah, tapi kita tuh lupa kalau Indonesia itu adalah negara agraris ya kan. Dan jangan sampai minat anak muda di bidang yang namanya pertanian itu jadi kurang gitu ya, kurang dan akhirnya
nggak ada lagi dong. Siapa dong penerus-penerusnya ya kan? Apalagi kan sekarang kayak terpusat semuanya tuh kayak anak-anak modern, anak-anak kota. Nah, apakah juga kalau jadi duta pertanian itu memberikan penyuluhan yang seperti itu juga nggak ya sih? Pemahaman-pemahaman seperti itu juga nggak sih ke anak-anak muda? Benar banget Kak. Itu sebenarnya untuk tahun 2019 itu udah beberapa desa dan memang udah ada binaan desa tertentu yang memang Mm-mm. udah dikasih binaan gimana ya kayak tanaman hidroponik gitu nah Kak. Terus dikasih penyuluhan-penyuluhan juga tentang pertanian gitu kan. Tapi berhubung karena di 2021 ini baru juga dan memang PPKM kemarin-kemarin jadi kami belum terlalu banyak melakukan agenda-agenda penyuluhan Kak. Lebih ke yang kemarin itu masih mempererat dulu untuk organisasi ini biar ketika sudah dipererat bisa langsung terjun itu dalam keadaan semuanya sudah terstruktur gitu Kak. Oke. Oh, ya, berarti sekarang juga masih dalam keadaan terikat kontrak gitu lah istilahnya ya. Ya, Masih masih terikat kontrak kontrak kerja untuk melakukan tugasnya sebagai duta pertanian sampai nanti terpilihnya kembali duta di tahun ya tepat 2022. sekali Kak. Iya. Oke, nanti Kak Lina boleh cerita ya, apa aja sih yang kayaknya tuh menantang banget dan yang menarik banget menjadi seorang duta pertanian ya, karena kita garis bawah ini pertanian. Apakah anak-anak muda zaman sekarang ini masih tertarik dengan yang namanya pertanian, peternakan, ya perkebunan? Karena banyak yang bilang, ah itu tuh kayaknya dusunian, kayak itu ya. Jadi kayak Banget gengsi. Kak. Apakah banyak yang masih gengsi seperti itu? Nanti Kalina boleh share ceritanya ya, sahabat kreatif. Aku juga masih nunggu ini. Kalau kamu ada yang ingin bertanya, boleh langsung aja di 0857 2-nya 5 kali 916 via WhatsApp. Dan kita juga udah streaming loh melalui YouTube di RRI Palembang. Jadi kamu bisa simak ya melalui YouTube RRI Palembang. Boleh komen juga deh kalau mau bertanya di kolom live chat kita. Nanti bakal Selvian bacain pertanyaannya. Dan tetap stay tune ya di Pro 2 FM Sebelaja Sumba di Numpang Nampang pastinya. Numpang Nampangan. Edisi spesial disiarkan berjaringan Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. Andai aku bisa menjadi seperti yang kau minta, ku jadi juwita kala cinta menggoda. Tak peduli jika surga dan neraka tak pernah ada, yang penting kau ada, meski tanpa pernah asmara. Mengapa sabda alam perjuaskan kisah kita?
Wait a minute. Heel face. Numpang Nampang. Edisi spesial disiarkan berjaringan Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. RRI Pro 2 FM Sebelajar Sumba, langsung dari studio Pro 2 FM Palembang bersama dengan Selvian. Masih semangat dong teman-teman dari Pro 2 FM Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, dan Sungai Liat. Gimana sore hari di masing-masing kota yang udah aku sebutin tadi? Apakah hujan, mendung, atau panas? Karena kalau di Palembang sih kan bakal turun hujan ya. Kalau Kak Lina sendiri, senangnya musim kemarau atau musim hujan nih? Hujan Kak di sini Kak. Enakan senangnya musim hujan? Enggak, kalau senangnya sih, iya sih. Enggak deh. Panas aja. Kalau panas gak enak, panas, keringetan. Banjir, Kak. Oh iya Palembang juga kalau sih ya. hujan banjir. Ya lagi sering ada genangan-genangan air gitu ya. Ya Ya, juga. Jadi dilema deh. bener banget. Tapi tapi lemas sih buat tidur ya, apalagi weekend kayak gini. Tapi kali ini weekend tetap loh, tetap masih banyak kegiatan nih. Salah satunya juga habis pemotretan untuk duta pertanian ya, Sumatera Selatan. Nah, dari sejak itu terakhir kemarin pas penobatan atau pemilihannya tuh bulan berapa Kak? Bulan Juni. Bulan Juli, oke. Nah, kalau terhitung sampai bulan September ini kan berarti kan masih baru banget nih. Apa aja sih yang udah dilakuin sebagai duta pertanian? Kalau untuk saat ini kan tadi udah Lina jelasin kan masih tahap PSBB juga kan, masih PPKM lah ya bahasanya sekarang tuh. Jadi benar-benar membuat keterbatasan banget sih untuk kami terjun langsung ke daerah-daerah tertentu untuk melakukan penyuluhan. Karena ditambah lagi kan keluar kota juga harus diharuskan untuk vaksin dan segala macamnya. Jadi kami lebih fokus untuk menyusun struktur terlebih dahulu karena kami lebih memperkuatnya dulu Mbak. Jadi harus ngikutin beberapa acara yaitu latihan dasar organisasi, gimana caranya buat kami menambah wawasan kami di bidang pertanian juga, di bidang organisasi juga. Itu udah terlaksana kemarin bulan Agustus. Dan rencananya dalam waktu dekat juga bakal diadakan musyawarah besar untuk ikatan duta pertanian tersebut juga. Berarti itu melibatkan semua alumni dari setiap Iya, tahunnya? benar. Untuk musyawarah besar itu semua angkatan itu ikut. Oke, jadi emang terbatasnya karena masalah PPKM itu ya di Kota Palembang ataupun juga beberapa kota di Sumatera Selatan. Tapi Kak, sebagai duta nih ya, kamu juga kira-kira punya target nggak sih? Pokoknya aku nih kan sebagai duta nih, paling nggak bisa mempengaruhi, bisa sebagai influencer juga untuk kaum muda supaya gimana mereka tuh tertarik gitu menoleh bidang pertanian untuk berkreasi, berinovasi di bidang ini supaya nggak meninggalkan. Emang boleh kita mengikuti kemajuan teknologi, tapi kalau kemudian kita kombinasikan di bidang pertanian itu kan lebih keren lagi tuh. Ya benar banget Kak. Ya pastinya sangat menjadi contoh lah Kak. Setelah terpilih menjadi duta pertanian ini benar kata Kakak tadi bisa jadi salah satu orang yang mempromosikan dunia pertanian juga. Jadi kami tuh udah sering banget kayak dapat kayak seminar gitu kan tentang pembahasan pertanian gitu Kak. Itu kami nggak tinggal diem aja, langsung di share juga sama kalau pengen coba mau lihat ilmu atau mau nambah ilmu tentang pertanian bisa banget gitu join, karena di masa PPKM ini kan yang lebih ini kan seminar Mbak, kayak seminar online gitu kan. Jadi lebih ke yang masih tetap di share nih buat teman-teman yang mau mendalami ilmu pertanian gitu kan. Masih secara online semua Mbak kalau untuk bergerak untuk menindaklanjuti beberapa agenda tentang duta pertanian. Tapi nggak lupa juga untuk selalu mempromosikan kalau memang berbagai macam wisata-wisata di Kota Palembang ini benar-benar harus dikunjungi gitu. Oke. Karena dunia pertanian juga kan termasuk dengan agrowisata juga. Itu perkebunan segala macam. Jadi makanya anak-anak muda itu mengartikan bahwa petani itu cuman yang nih petani di sawah
Ya. berwisatawan padahal enggak gitu, padahal pertanian itu luas gitu kan, ada agrowisata, ada juga perkebunan, ada juga peternakan gitu kan, ada perikanan juga. Itu seru banget loh Mbak kalau semuanya diterjun langsungin buat gimana ya, ikut andil lah istilahnya itu untuk di lapangan pertanian ini. Saya pun sebenarnya di ekspektasi saya tuh udah pengen banget untuk ya ampun kapan sih mau keluar kota gitu, mau lihat tanaman kan di desa kita, terus mau lihat perikanan, mau lihat juga agrowisatanya. Itu keren-keren banget, pasti di setiap daerah masing-masing punya agrowisata yang keren pasti Pak. Iya sih ya. Dan semoga nantinya setelah tanggal 6 ini PPKM di Kota Palembang bisa turun level ya. Karena udah kepedesan banget nih level 4 nih. Bener banget Mbak, padahal udah gatel banget pengen mau keluar gitu, mau jalan-jalan. Bisa melaksanakan tugas sebagai seorang duta pertanian. Nah, tapi aku juga ngelihat nih ya, kalau dilihat di media sosialnya Kak Lina, nih sahabat kreatif, Do ini ternyata juga aktif di kegiatan sosial atau kegiatan kemanusiaan. Ini banyak banget nih di-share informasi-informasi ya. Kayak apakah Kak Lina juga aktif menjadi seorang volunteer kah? Iya benar. Tapi untuk sekarang belum terlalu, bukan belum sih, nggak terlalu aktif lagi Mbak, karena memang benar-benar sering banget ketabrakan jadwal-jadwal sama antara duta pertanian, putri hijab, karena memang masih berhubungan, karena masih ada acara-acara yang bakal Lina hadirin untuk beberapa kedepannya itu Kak, untuk beberapa bulan ke depan itu. Ini berarti termasuk nggak bisa diem juga ya Kalina ya. 2020 udah ikut Putri Hijab. Ya, 2021 tanggal udah 18 ini ada penyematan selempang untuk 2021 juga untuk Putri Hijab. Jadi minggu depan udah nggak di rumah lagi. Nah, tuh kan, tuh termasuk ini sibuk banget. Rencananya 2022 kalau misalnya ada kegiatan lagi ya kayak kompetisi atau pemilihan apa, pengennya nih ikutan yang mana nih? Ikutan pemilihan apa? Putri Hijab udah nih, duta pertanian udah. Apa nih kira-kira? Apakah ada putri fotografi juga? misalnya. Apakah udah punya target juga nih? Rencananya apa 2020 aku harus gini nih. 2022 ya tahun depan. Kalau untuk Lina pribadi sih Kak, mungkin kalau 2022 itu kalau seandainya masih ada keinginan untuk ikut pageant lagi, mungkin ya dicoba. Tapi kalau seandainya udah nggak terlalu ingin lagi, pengennya lebih fokus ke karir sama usaha aja sih Kak. Karena juga untuk di dunia pageant ini Lina lumayan udah aktif itu di 3 pageant, yaitu Bujang Gadis Kampus, Putri Hijab juga, terus ini Duta Pertanian juga. Jadi mungkin kayak, ya ampun kayak kok mau diikutin semua gitu kan. Sedangkan di umur segini udah bener-bener tuntutan kerja juga udah lumayan nuntut banget, karena memang sekarang semenjak kerja di kantor yang ini, memang waktunya lebih banyak menyita di kantor. Jadi lebih ke yang kayaknya memang antara dua sih Mbak. Kalau seandainya masih ada kesempatan lagi ikut pageant, insya Allah bakal ikut lagi, entah itu pageant. Kemarin sih ditawarinnya katanya pengen nggak ikut Putri Indonesia gitu kan. Ya, Wah, keren tuh. Biar ada wakil dari Sumatera Selatan gitu loh. ya soalnya belum ada yang pakai hijab Mbak. Tahun ini cuma satu yang pakai hijabnya. Tahun ini Lina diajakin, tapi Lina bilang aku nggak bisa karena udah ada di Duta Pertanian, nggak bisa itu dijalankan dua pageant gitu kan. Oke. Tapi bukan nggak mungkin juga sih, nggak menutup kemungkinan ya. Umur masih bisa dong ya, kalau misalnya tahun 2022 atau 2023. Lumayan masih bisa lah Mbak. Tahun 99 bisa. Masih 22 tahun. Masih bisa tuh. Jadi kalau ada yang mau masuk ngelamar, tahan dulu. Tahan dulu ya. Masih mau mencicipi ya begitu banyak hal-hal positif yang nggak bisa dilakuin nanti ketika udah nggak menjadi seorang gadis lagi gitu kan. Wah, ini ada yang nyapa nih melalui YouTube. Ada Diandra katanya bagi tips biar bisa semangat ya Kak dengan banyak kegiatan di masa pandemi. Ya gimana nih? Kan kalau masa pandemi kayak gini tuh kan orang juga yang udah yang aduh mau kayak gini salah, mau kayak gitu salah. Tapi kok yang satu ini malah
makin rajin gitu ikut kegiatan ya di mana-mana. Makin produktif malah di masa pandemi. Nah, itu gimana tipsnya, Kak? Baik, kalau untuk tipsnya itu Kak, jadi Lina mau kasih bocoran bahwasanya memang Lina ini nggak bisa diem orangnya Kak, nggak bisa diem dalam artian udah bosenan di rumah. Jadi sering banget kayak uring-uringan gitu sama mama atau mungkin sama orang rumah kan kayak ya ampun bosen gitu kan, ya ampun bosen pengen keluar gini-gini gitu. Jadi tipsnya itu kalau menurut Lina pribadi dan udah Lina terapkan di kehidupan Lina, yaitu kalian itu tulis di buku kayak apa sih goals kalian yang memang kalian mau kejar di per tahunnya gitu kan. Jadi walaupun di pandemi ini kalian tuh udah ada kayak target, ada tujuan, oh aku di pandemi ini harus ada dong yang aku gapai, harus ada dong yang aku capai gitu kan. Jadi di masa pandemi ini kalau memang kalian lagi kuliah tuh kan, atau mungkin daring, kan banyak banget loh waktu daring itu disenggangkan untuk hal-hal yang produktif lainnya gitu, entah mungkin kalian aktif di blog gitu kan, website, atau mungkin kalian kayak sama Kalina senang fotografi, kalian ajak loh teman-teman kalian yang walaupun cuma sekedar hunting-hunting biasa, mungkin dari situ bakal ada mulai kayak adanya ide buat ngadain usaha jadi fotografer juga gitu, entah mungkin hobi kalian memasak, kalian bisa dijadiin buat usaha juga di bidang makanan gitu kan Kak. Karena sebenarnya tips yang paling jitu itu gimana caranya kita tuh untuk lebih ngelepasin semua pikiran-pikiran negatif untuk males. Karena itu yang buat kita tuh jadi males banget Kak buat berproduktif lah istilahnya tuh di bidang hal apapun kalau kitanya aja udah males gitu untuk memulai kan. Jadi makanya tips dari Rina buat teman-teman semuanya, kalau seandainya pengen ngerasa nggak mau males, yaitu kita tuh harus patokin di diri kita, harus ada prinsip bahwa hidup ini ada tujuan dan hidup ini juga harus ada goals kalau menurut Rina pribadi. Jadi bikin hidup kita tuh kayak ada gitu yang mau dituju tuh ada gitu. Oh iya kalau memang aku nggak kayak gini, ntar aku nggak gini loh. Tadi yang mau wisuda, kalau aku nggak dikerjain skripsi hari ini, ntar aku nggak jadi wisuda tahun ini. Atau ntar nggak kekejar nih kompre atau gimana gitu. Makanya jangan terlalu menunda-nunda gitu. Jadi harus berani ya. Jadi ketika ada ide di kepala, ada keinginan, ya kenapa enggak gitu selama itu positif ya. Apalagi kalau masih muda, harus beranilah untuk mengembangkan diri kita karena kita nggak tahu mungkin bakat apa yang kita punya. Karena kebanyakan sih kalau aku ngelihat anak muda itu cuma takut satu sih, takut gagal kayaknya Kak. Takut gagal. Sebenarnya itu perspektif gagal itu menurut Lina pribadi bukan bukan hal yang berat banget sih Kak, karena setiap orang tuh pasti pernah gagal dan Lina pun seperti itu Kak. Sebelum ada di posisi yang sekarang ini banyak banget proses-proses kegagalan yang udah pernah Lina coba, entah itu mungkin dari karir, dari kerja yang sebelum sekarang dapat kerja di sini udah kok pernah nyobain buat ngelamar ke sini tapi gagal, entah ditolak apalah, entah tinggal sedikit lagi tapi rupanya nggak lolos. Itu kan sakit banget sebenarnya, kena mental banget Mbak sebenarnya kata orang. Tapi Lina nggak mau mengartikan bahwa gagal itu udah selesai gitu, enggak. Malahan gagal itu adalah upaya awal untuk coba lagi gitu. Coba yang lebih baik lagi dengan versi yang lebih baik lagi. Itu dia tipsnya biar tetap produktif ya di masa pandemi. Terus kalau emang lagi daring ya, punya banyak kuota, gunakan kuota kamu untuk hal-hal yang produktif. Misalnya nyari tahu nih, oh ini ada kegiatan yang bisa diikutin buat nambah kayak seminar-seminar gitu juga banyak ya, kayak tadi kata Kak Lina ya. Banyak seminar di masa pandemi kayak gini ya. Ya. Ada lagi nggak sih yang pengen Kalina goals di tahun 2021 ini yang bakal dilakuin, yang belum nih, tapi udah punya rencana? Kalau untuk rencananya sih di 2021 ini pengen fokus mau buka usaha Kak, doain aja ya Kak. Kalau memang ada jalannya pengen banget buat buka usaha. Terus juga di bidang apa nih Kak? Di bidang apa nih? Kenapa? Di bidang apaan nih? Kuliner kah? Oh, bukan di kuliner karena makanya Lina juga manusia biasa ya Kak, jadi mungkin karena Allah nggak turunin bakat di masak kali ya Kak, jadi benar-benar bukan di food, bukan di makanan, lebih ke kalau nggak di fotografi sama kayaknya thrifting deh. Oke. Itu dia goals-nya. Itu simple aja sih sebenarnya, tinggal gimana kamu punya niat ya, kemauan untuk bisa
melaksanakannya, mengeksekusinya. Jangan takut gagal dulu ya Kak, gagal itu Iya, biasa. Jadi boleh dicoba tipsnya sahabat kreatif ya, tetap produktif. Karena ini kalau aku mau jajarin lagi deh, kayaknya banyak banget sahabat kreatif udah jiwa sosial udah ya aktif banget nih sama kayak gabung di aksi cepat tanggap, terus ada kegiatan-kegiatan lainnya kalau kamu lihat di media sosialnya Kak Lina, terus ikutan Putri Hijab sendiri. Tapi kalau sebagai Putri Hijab Sumatera Selatan, apakah tugas-tugas yang diemban ini udah selesai semuanya? Ya, sudah selesai. Ini tanggal 18 langsung penggantian penyematan selempang untuk 2021, Mbak. Ada kesan sendiri nggak sih selama menjadi Putri Hijab Sumatera Selatan ini? Oh, ada dong. Boleh Itu di-share untuk, nih. oke, boleh dong. Jadi itu untuk kesannya itu semenjak jadi Putri Hijab Sumatera Selatan ini benar-benar gimana ya Kak? Lebih luas lah untuk channel-channel bagi yang cewek-cewek ini kan. Jadi lebih ke yang banyak banget yang mengartikan bahwa Putri Hijab itu harus yang syar'i banget, harus yang gimana banget. Nah, kita itu sesuai dengan syariat agama. Yang penting kita menuruti semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya gitu kan Kak. Dan juga untuk berbagai agenda dari Putri Hijab pun alhamdulillah sudah banyak banget telah terlaksana, entah itu dari terjun langsung sebagai volunteer bakti sosial juga udah pernah, terus buat acara juga udah pernah, terus juga ada beberapa kunjungan juga udah pernah. Ya udah lumayan banyak sih agenda-agenda Putri Hijab yang alhamdulillah terlaksana pada saat itu. Dan ditambah juga karena Putri Hijab Sumatera Selatan ini lebih ke menonjol di fashion sih Mbak, karena gimana caranya buat kita ngajak teman-teman untuk pakai hijab gitu kan. Jadi kalau pakai hijab ini nggak ini kok nggak jelek gitu kan, buat cewek-cewek nggak ketua gimana, tapi lebih ke fashion gitu, lebih cantik loh malah gitu kan. Dan nggak terlalu harus dipaksakan banget, kalau memang belum mau syari juga nggak apa-apa, Lina juga nggak gitu juga gitu kan. Yang penting niatnya itu mau atau enggak gitu menutupin auratnya. Ya. Oke, jadi awalnya mungkin niatnya pengen pakai hijab karena keren nih pakai hijab ya, bisa mix and match-nya gimana sih kayak bajunya ya, hijab-hijab yang memang lagi yang modenya tuh lagi up banget kan, keren nih. Awalnya seperti itu, tapi lama kelamaan jadi mulai terbiasa untuk bisa menutup aurat ya. Wah, itu berarti kayak keren juga sih sebenarnya ya. Itu modusnya tuh sebenarnya sahabat kreatif. Dan itu sukses kayaknya udah dilakuin nih sama Kak Lina nih selaku Putri Hijau Sumatera Selatan. Nah, oke. Ini nanya goals-nya udah ya. Kemudian selama jadi Putri Hijab udah kita tanya nih kesan-kesannya seperti apa. Nah, sebenarnya apalagi sih yang menurut Kak Lina yang memang apa ya, sebagai anak muda nih di masa pandemi ya, nggak peduli perempuan ataupun laki-laki gitu, khususnya di Kota Palembang ataupun juga teman-teman di kota lain nih kayak di Bandar Lampung, di Jambi atau di Sengaliat, yang harus kita lakuin gitu, yang bikin kita tuh bisa mengalahkan apa yang dalam diri kita sendiri, terus bisa mengambil kesempatan dan tidak sia-sia yang kemudian esok ketika kita masa muda kita udah lewat nih, nyesel nih dulu nih nggak ngelakuin ini nih, nyesel nih dulu nggak kayak gini. Itu gimana tuh supaya kita bisa tegas gitu loh Kak. Baik. Jadi kuncinya itu satu Mbak, kalau menurut Ina pribadi, memperkuat niat. Karena niat kadang yang sering goyah itu jadi bikin kita tuh nggak konsisten sama apapun yang bakal kita lakuin ke depannya. Jadi kalau memang udah ada niat dari awal, kita memperlurus niat dan memperkuat niat. Ini niat kita apa nih tahun ini gitu kan. Niat itu dalam artian kita tuh udah ada goals yang Lina sebutin tadi Kak. Ada goals, ada tujuan, ada visi misi. Oh, kenapa sih aku mau harus ngelakuin itu? Oh, karena aku bakal kayak gini kalau aku udah jadi itu. Jadi kita tuh harus ada nyemangatin diri kita sendiri. Dan satu lagi Kak, Lina juga punya kayak kebiasaan yang mungkin semua orang tuh ada yang seperti Lina juga. Mungkin ada juga yang enggak. Lina tuh sering ngobrol ke diri sendiri. Kadang kayak diri sendiri. Ya, ngomong ke diri sendiri. Mungkin terlihat kayak, yang apaan sih kayak orang gila atau gimana. Padahal enggak. Lebih yang gimana sih, lebih kayak ngobrol sama diri sendiri, terus ke keyakinan ke diri sendiri gitu kan, bahwasanya kayak kamu tuh bisa kok Lin gitu kan.
nggak apa-apa, coba aja dulu. Kalau memang gagal ya udah nggak apa-apa. Yang penting kamu udah pernah coba. Jadi ketika kamu udah pernah coba, kamu nggak bakal gimana sih kayak ngerasain nyesel yang kata Mbak tadi. Oh, ntar nyesel masa mudanya belum coba ini, belum coba itu. Makanya harus dicoba dulu gitu. Nah, baru tahu hasilnya gimana gitu kan. Kalau memang udah dari awal kayak yakin, ah ya ampun ntar gagal atau gimana kalau kayak gitu terus, nah kita nggak akan pernah ngerasain apapun itu yang belum kita cobain. Jadi selain dari niat, kita harus berani buat ambil gimana ya, ambil jalan yang untuk benar-benar nelusurin niat tersebut gitu. Gimana kalau kita ada niat tapi nggak mau dijalanin tuh jalan itu kan, walaupun seandainya jalannya itu berliku-liku kayak atau mungkin berbatu atau berjarum atau apalah, kan dicoba dulu gitu. Kalau memang nggak gimana ya, nggak sesuai dengan ekspektasi, setidaknya kita udah pernah berjuang tuh. Kayak lagu lagi. Tapi satu lagi nih Kak, aku balik lagi ke hobinya Kakak ya sebelum kita akhiri chit chat kita sore hari ini. Biasanya orang kalau hobinya fotografi, dia tuh berarti juga suka sama traveling. Apakah Kalina juga suka traveling? Punya satu, mungkin ada satu kota tujuan atau satu list yang pengen dituju banget gitu setelah pandemi, mau kemana sih? Yap, benar banget. Sebenarnya Lina itu memang, kan tadi udah Lina bilang kalau Lina tuh nggak bisa diem orangnya kan. Jadi karena kita ini lagi COVID ini benar-benar gimana ya, sedikit Terbatas banget lah ya. Menyusahkan sekali untuk kita buat explore Indonesia ini kan. Padahal banget tempat-tempat destinasi itu yang pengen banget untuk dieksplor. Jadi memang kecuali Lina sebagai fotografer itu memang hobi juga Mbak traveling. Untuk saat ini memang masih dalam kota semua sih rata-rata. Jadi makanya Lina tuh berhubungan juga ke Duta Pertanian ini Kak. Karena berhubung Lina suka traveling tuh, travelingnya juga gak terlalu yang tempat destinasi mulu kan, lebih ke alam. Entah itu camping, entah itu datang ke air terjun, entah ke bukit, entah ke apa. Jadi nyambung tuh ke Duta Pertanian bahwa nih cewek nggak yang jorok-jorok amat gitu. Kalau misalnya mau diajak ke tempat yang jorok-jorok juga kayaknya mau gitu kan. Jadi nyambung sebenarnya Mbak, dari fotografer terus juga hobinya traveling terus ke Duta Pertanian gitu. Makanya saya tuh ingin menyalurkan hobi plus skillnya itu disambungin ke Duta Pertanian ini. Kita berhubung lagi masa PPKM ini benar-benar belum terlaksana gitu. Kalau suatu saat misalnya kita udah boleh nih bepergian kemana aja ya, bahkan sampai keluar angkasa, boleh lah. Pengen kemana sih? Kalau untuk Lina pribadi sih pengen benar-benar eksplornya di Indonesia terlebih dahulu. Jadi banyak banget sebenarnya destinasi-destinasi di Indonesia ini yang belum tereksplor Mbak. Entah itu mungkin pantainya, entah itu mungkin perkebunan ataupun itu danau segala macam, itu masih banyak loh Mbak yang keren-keren. Bahkan di daerah Lina, di daerah Pagaralan itu banyak banget air terjun yang belum tereksplor. Padahal keren banget Mbak. Berarti nanti Kalina boleh jadi duta air terjun. belum ada tuh ya. Boleh dieksplor nanti. Tapi ditunggu deh postingan terbarunya, mungkin boleh dipublikasikan ya melalui Instagramnya Kalina tuh. Ya boleh dong. Ya kan. Sekaligus ya mempromosikan. Nah, follow Instagramnya tuh Sobat Kreatif ya, @herlina_amelia ps. Nah tuh boleh ya, langsung aja. Ini followernya udah banyak banget loh Kak, udah jadi selebgramnya Wong Palembang. Amin. Oke deh, makasih banget loh Kalina. Habis ini ada kegiatan apa lagi nih? Udah, alhamdulillah udah selesai. Oke deh, hati-hati di jalan ya kalau balik ke rumah. Mudah-mudahan gak turun hujan sebelum sampai di rumah, jadi gak kena genangan air deh di kota Palembang. Sukses ya buat Kalina. Kapan-kapan boleh ngobrol lagi dong di Pro 2 ya. Terima kasih waktunya sore hari ini buat Kalina. Nah, Sobat Kreatif, kita udah ngobrol nih bareng sama Putri Hijab Sumatera Selatan 2020, Wakil 2 Duta Pertanian Sumatera Selatan 2021, ada Kak Herlina Amelia yang udah berbagi banyak banget loh semangat positifnya di masa muda kayak gini, Sobat Kreatif ya. Dan mudah-mudahan juga menginspirasi deh teman-teman di Pro 2 FM yang ada di Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, dan juga Sungai Liat. Tapi pastinya untuk numpang-nampang Sebelaja Sumba bakal hadir lagi
jam 4 sore hari Sabtu depan. Giliran teman-teman dari mana nih? Kamu stay tune terus ya pastinya. Dan buat yang udah mengikuti juga melalui streaming di via YouTube RRI Palembang, terima kasih yang udah mengikuti juga di Pro 2 FM Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Sungai Liat. Selvian ucapin terima kasih ya bareng sama Kalina juga. Kita berdua pamit sore hari ini. Sampai jumpa di Numpang-Nampang lain waktu. Terima kasih. Kamu telah mengikuti Numpang Nampang edisi spesial. Numpang